Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, hari ini kita berada di sebuah desa yang sangat luar biasa dan akan menjadi salah satu kisah dalam inspirasi juara kita hari ini. Di sebelah saya, ini adalah Bapak Junaidi Mulyono. Nama bekennya suka dipanggil Junet. Ya Pak ya? Ya. Siapa dia? Beliau adalah kepala desa paling lama di desa ini, sekarang menjabat hampir 13 tahun ya Pak ya. Nah, kita akan mendapatkan cerita tentang inspirasi apa aja yang telah beliau implementasikan di desa Ponggok ini. Pak Junet, bisa diceritakan Pak Junet itu asli warga desa sini, kisah hidupnya seperti apa sih dari kecil sampai sekarang? Ya, saya Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Mulangharjo, Kabupaten Klaten, yang mana kami menjabat Kepala Desa mulai tahun 2007. Saat ini kami menjabat di 3 periode, Pak. Ya. Sudah 3 periode ya? Di periode yang terakhir kami, ya. Yang mana Ponggok ini berada di 2 kota besar, Jogja dan Solo, dan kami berada di 2 gunung, Pak. Merapi dan Merbabu. Ya, jadi Ponggok ini secara geografis kami memang dikaruniai oleh banyak sumber mata air, yang mana kami berada di dataran rendah, dan alhamdulillah Ponggok ini banyak sumber daya alam atau khususnya sumber daya air yang ada di desa Ponggok ini, khususnya untuk umbul ya. Di sini banyak umbul mata air yang mengelilingi pojok-pojok desa. Dan Ponggok ini dulu tahun 2001 masih disebut daerah miskin ya, daerah tertinggal ya, yang mana masyarakat desa kami itu masih banyak yang pedagang rentenir, masih banyak yang pengangguran, masih banyak yang masih di garis kemiskinan ya, hampir kurang lebih sekitar 42% warga kami itu warga miskin, Pak. Nah, dari sinilah kami tergerak mulai untuk gimana, karena kami seorang muda yang dulu lahir di desa Ponggok ini, memiliki idealis ya, dimana kami pengen memajukan desa kami, pengen berkontribusi terhadap desa, dan kami mencalonkan diri menjadi kepala desa tahun 2007 ya, yang mana dulu kami punya visi misi mimpi di mana Ponggok ini menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju, dan peduli dalam lingkungan. Nah, visi misi ini menjadi sebuah cita-cita, yang mana cita-cita ini adalah janji terhadap masyarakat kami. Setuju sekali. Janji, yang mana janji ini harus saya penuhi. Ibaratnya kita itu kalau skripsi, Pak ya. Kita itu kan ngambil judul skripsinya itu apa kan. Betul. Nantinya kita itu di dalam skripsi ini nanti akan kumlot atau tidak, atau akan wisuda atau tidak, tergantung dari materi yang ada di dalam skripsi tersebut. Sama seperti kita membangun desa ini, seperti kita membuat skripsi ya. Visi misi kami tadi adalah menjadikan Ponggok menjadi desa wisata yang mandiri, yang mampu mengolah potensi desa secara adil, berbudaya, maju, dan lingkungan. Dan ini visi misi ini menjadi penekanan bagi kami, karena secara dengan amanat undang-undang ya, 3 bulan telah menjabat kepala desa, bupati, gubernur, presiden harus membuat RPJM. Ya. Nah, RPJM ini adalah sebagai RPJM singkatan apa Pak Junet? rencana program jangka menengah. Rencana program jangka menengah, teman-teman. Ya, ini ibaratnya menjadi sebuah perencanaan mimpi. Kalau kita punya mimpi kan, kalau nggak punya perencanaan kan nggak mungkin terwujud kan. Betul gitu. sekali. Nah, ini yang kadang saat ini mungkin mohon maaf ya, banyak yang pemimpin kepala desa, bupati ini termasuk pengusaha loh Pak. Termasuk pengusaha ya. Nah, ini bisa mengimplementasikan mimpi ini kalau harus punya blueprint, harus punya perencanaan yang matang. Tapi kita juga harus komitmen terhadap perencanaan ini kan itu. Betul. Nah, kami memang berangkat dari data yang ada di Ponggok ini, yang mana Ponggok ini setelah data tadi banyak kemiskinan, pengangguran, potensi, ada sumber mata air. Nah, inilah yang kita buat menjadi sebuah analisa, yang mana analisa inilah yang
solusinya seperti apa kan itu. Kemiskinan solusinya apa, pengangguran solusinya apa, potensi akan seperti apa kan. Ini kan harus tertuang di situ. Betul. Termasuk juga di perencanaan anggarannya juga. Karena kita punya mimpi, kalau kita nggak membuat plan perencanaan anggaran juga Nggak gimana bisa mau jalan. realisasinya kan Jadi gitu. secara leadership Ya, sudah ada, ya. Pak Junet sudah sebagai Ya. kepala desa. Ya, betul. Secara tim sudah ada warga desa Ya, yang SDM membantu lah, ya. SDM-nya, Lembaga sumber desa, daya ya. alamnya juga ada. Betul. Nah, saya nanya masalah budget tadi, Pak. Ya. Masalah modal tadi, bagaimana Bapak bisa membangun desa Ponggok dari desa termiskin sampai sekarang katanya menjadi desa terkaya di Klaten gitu Ya, kan? ya. Itu bagaimana caranya Pak mengenai permodalan? Karena kan Jadi, kita tahu Ya. kalau di pemerintahan itu kan banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Betul. Jadi kalau sebenarnya kita Indonesia itu kaya raya, Pak. Termasuk desa itu sebenarnya udah kaya raya ya. Gitu ya. Kita itu punya aset dasar yang ada di negara kita, di desa kita. Ada sumber daya alam yang mungkin orang hitung sumber daya alam di Indonesia ini nilainya ratusan triliun ya. Nah, terus sumber daya manusia. Manusia Indonesia itu luar biasa ya. Dimana mereka memperjuangkan keluar dari penjajah, itu orang Indonesia SDM-nya luar biasa lah, semangatnya kan. Terus yang ketiga adalah aset sosial. Sosial di Indonesia ini kan karena kita beda adat, beda budaya, ini kan memiliki bermacam-macam sosial ya, yang bisa kita kolaborasikan ya. Terus ketiga adalah aset infrastruktur. Di mana infrastruktur ini sebagai pendukung dari program-program yang sudah ada. Kita optimalkan lah infrastruktur itu, jalan, jembatan ya. Terus yang terakhir itu finansial. Nah ini selalu kalau kita itu membangun entah perusahaan, entah apapun, entah desa ya, lalu finansialnya yang selalu harus diutamakan. Berarti terbalik Pak ini ya. Nah, kita kalau membangun desa, membangun perusahaan itu kan harusnya aset dasarnya dulu. Ya. Apa sumber yang mau kita olah kan itu. Betul. Produknya apa kan itu kan itu. Terus SDM. Betul. SDM ini gimana kita menata teamwork yang kuat atau sinergi kelembagaan di sini kalau di desa ya. Terus yang ketiga sosial nih. Nah, kita bentuk sosial kerjasamanya itu seperti apa? Atau mungkin kepedulian kita terhadap apa yang kita kerjakan untuk bersama-sama untuk mewujudkan visi ini yang juga penting juga. Yang keempat adalah tadi infrastruktur. Terakhir adalah modal. Nah, modal gimana kita membangun modal ini sebenarnya kalau semua yang digabungkan ini kan sudah modal dulu. Iya. Nah. Tapi modalnya bukan pakai rentenir kan? Tadi katanya kan banyak rentenir di sini. betul. Ya. Jadi, modalnya dari mana Pak itu Pak? Jadi gini, kami dulu tahun 2009 Pak ya. Salah satu setelah kami pemetaan data di Ponggok ini untuk gimana kami membuat analisa kaitannya solusi terhadap masalah-masalah yang ada itu, kami salah satu di ekonomi ya, dimana kami membangun ekonomi di desa, itu kami membentuk badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Ya, badan usaha milik desa yang mana BUMDes Pak. BUMDes. Oke. Ya, BUMDesa kalau sekarang. Ya. Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 ini sekarang ada di BUMDesa. BUMDesa ya jadinya. Lagi sekarang setelah ada Omnibus Law ini, BUMDesa ini bisa berbentuk badan hukum. Sudah gitu ya? diakui sebagai badan hukum. Ya, secara privat ya. Jadi kalau di Ponggok ini sekarang BUMDesa yang sudah punya holding, punya gitu ya? perseorangan terbatas ya. Wah ini luar biasa sekali nih. Jadi di holdingnya ini sebagai bentuk badan hukum yang bersifat umum ya. Jadi perseroan terbatas Pak. PT berarti PT, ya. Wah luar biasa saudara-saudara sekalian. Jadi kami gimana membangun sebuah kolaborasi, membangun sebuah kerja tim ya, di Ponggok ini, gimana potensi-potensi yang ada di Ponggok ini bisa kita dorong, kita optimalkan. Nah, dalam membangun PT tadi Pak, itu modalnya dari mana? Kalau PT, atau pemegang sahamnya? Ya PT ini kan BUMDesa ini kan dibentuk oleh pemerintah desa. Betul. Yang mana kepala desa ad officio menjadi penasehat. Ya. Nah di BUMDesa ini boleh membentuk badan hukum. Oke. Ya, yang mana PT tadi. Ya. Jadi PT ini nanti pemegang sahamnya adalah BUMDesa. Nah, otomatis komisaris direktur PT, direktur BUMDesa itu nanti bisa menjadi komisaris PT. Oke. Ya, mewakili pemegang saham di BUMDesa ini. Jadi PT ini nanti 51% adalah sahamnya BUMDesa. Oke. Yang 49? Paling kecil, ya ini monggo nanti boleh masyarakat. Boleh dibagi-bagi ke masyarakat juga. Boleh ya. Kalau di Ponggok ini
per kakak itu 500.000 punya Saham. di Wah, desa. luar biasa Ya, itu. ya, alhamdulillah kita memang cita-cita dulu tahun 2009 pengen menjadikan sebuah desa atau salah satunya adalah Ponggok ini sebagai bentuk miniatur Indonesia. Di mana desa nantinya bisa kita berdayakan, bisa kita mandirikan, bisa kita kolaborasikan untuk menjadi sebuah kekuatan ekonomi ya. Makanya kalau kita bisa nantinya desa-desa itu bisa seperti Ponggok ini, maka membangun Indonesia itu ya dari desa. Betul. Nah, Pak Juned, Ya. kira-kira selama menjalani proses 13 tahun membangun desa ini, Ya. suka dukanya apa, Pak? Waduh, ini yang Banyak sukanya atau banyak dukanya ini? banyak dukanya pasti. Tapi Banyak dukanya ya. kita yang menjalani seneng, puas. Ah, Ketika apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan itu bisa realisasi, masyarakat sejahtera, termasuk di Ponggok ini pendapatan kami sudah, kalau desa sudah 5 miliar lebih ya. wes, alhamdulillah. Tepuk tangan nih buat Alhamdulillah. Desa Ponggok. Kalau Bum Desa sebelum masa pandemi kemarin pendapatannya sudah 16,2 miliar. Waduh, itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Wah, luar biasa ya. Makanya nggak salah kalau Desa Ponggok menjadi desa terkaya di Klaten yang sebelumnya dikenal dengan desa termiskin. Iya. Pesannya kepada sobat juara yang ada di seluruh Indonesia, terutama teman-teman yang ingin mendapatkan inspirasi dari Pak Juned, apa, Pak? Iya. Jadi di Indonesia ini kan Indonesia kaya raya, Setuju. punya segalanya. Setuju. Tapi ternyata kita punya tambang, berbagai macam tambang, air yang begitu luar biasa, laut yang luasnya panjang, pesisir laut itu hampir nomor 2 di dunia, gunung yang begitu memberi kesuburan tanah, ternyata belum bisa mensejahterakan Indonesia. Nah, ini ternyata kita masih ada salah di tata kelola. Tata kelola ya Tata berarti. kelola. Tata kelolanya harus dibenerin Harus gitu ya. dibenerin. Ya, pertama itu, yang kedua adalah perencanaan, Pak. Perencanaan. Nah, di desa itu atau mungkin petani nelayan itu kan nggak punya plan perencanaan. Ya. Maka mereka tidak akan bisa terfasilitasi oleh perbankan. Dimana Oke. mereka bikin laporan keuangan, laba rugi, mereka Neraca. neraca. Ini kan mereka nggak mungkin. Inilah makanya di Ponggok ini kami memasukkan literasi desa untuk gimana memberi pemahaman terhadap masyarakat, Oke. untuk mereka gimana mampu untuk mengadopsi ilmu yang ada di kampus itu bisa kita terapkan di desa. Nah, ini yang kerja keras yang luar biasa, yang mungkin tidak gampang. Ya. Karena kita di dalam peningkatan SDM ini sangat nggak mudah. Iya. Pak Juned, inspirasi juaranya sangat luar biasa, dan tentunya saya yakin sobat juara yang ada di seluruh belahan dunia itu ingin berkunjung ke Desa Ponggok Ya. ini. Nanti kalau mereka berkunjung diterima nggak, Pak? Siap, Pak. Kita tiap hari menerima tamu dari Menerima tamu ya, seluruh Indonesia, mungkin dari luar negeri juga. gitu ya. Nah, penelitian skripsi juga pada datang ke Ponggok untuk gimana sih desa itu harus mulai membangun, ataupun potensi di desa atau potensi ini harus diapakan sih kan gitu. Ya. Jadi sobat juara sekalian, kamu yang ingin belajar ke Desa Ponggok nanti bisa datang dan ketemu dengan Pak Juned untuk belajar memberdayakan desa, bagaimana detailnya beliau mengelola desa dari desa termiskin menjadi desa terkaya. Pesannya 2 hal, yang pertama perbaiki tata kelola manajemen, Ya. dan yang kedua perbanyak literasi Ya. termasuk keuangan, Ya. agar semua yang ada di desa melek keuangan, Betul. baik itu membaca neraca, membaca laporan laba rugi, membaca cash flow. Pak Juned yang lulusan dari UMS. sarjana hukum ya, Pak ya. Ya. Dari sarjana hukum aja sekarang bisa membangun desa seperti ini. Mari kita tiru agar semua desa yang ada di Indonesia, dan tentunya tidak hanya desa yang meniru, tapi teman-teman pengusaha juga wajib meniru apa yang beliau lakukan. Semoga Desa Ponggok ini terus Amin. bisa bertahan, Pak, dan Amin. lebih baik lagi, Amin, amin. dan tentunya pendapatannya juga naik Amin. untuk kesejahteraan warga desa. Amin, amin. Dan semoga dengan adanya nanti perbaikan dari ekonomi yang ada di desa ini, desanya menjadi sejahtera, Amin. bebas dari rentenir, dan tentunya Di sini, Pak, di Ponggok ini ada program 1 rumah 1 mahasiswa. satu rumah satu Ya, mahasiswa. mahasiswa yang ada di Ponggok ini semua
kita beri beasiswa. Wih, 500.000 per bulan. luar biasa. Jadi Termasuk kalau BPJS, warga masyarakat kami itu semua dibayar oleh desa. wih, luar biasa. Bisa. Jadi ada yang dia sekolah kuliah dikasih beasiswa 500.000, BPJS semua dibayarin. Bisa, ya. Luar biasa, wajib ditiru sobat juara sekalian. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Junet ini benar-benar bisa menjadi inspirasi buat warga masyarakat yang ada, dan kita doakan Pak Junet terus sehat. Amin, 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 amin. Salam juara, 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 luar biasa.